Namaku Rina. Umurku 17 tahun. Dulu hidupku sederhana tapi bahagia. Aku tinggal bersama ayah dan ibu kandungku di rumah kecil yang penuh tawa. Setiap pagi, ibu membangunkanku dengan suara lembut, mencium keningku, lalu menyiapkan sarapan hangat sebelum aku berangkat sekolah. Ayah selalu bercanda saat makan pagi, membuatku tertawa bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Rumah kami mungkin tidak besar, tapi rasanya hangat dan aman. Semua berubah ketika ibu sakit keras. Awalnya hanya batuk biasa, lalu semakin parah. Aku masih ingat malam-malam ketika aku duduk di samping tempat tidurnya di rumah sakit, memegang tangannya yang semakin dingin. Ibu tetap tersenyum meski wajahnya pucat. "Rina harus jadi anak kuat," katanya pelan waktu itu. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Aku tidak tahu kalau itu akan jadi salah satu kalimat terakhir yang kudengar darinya. Setelah ibu pergi untuk selamanya, rumah kami terasa kosong. Tidak ada lagi suara langkahnya di dapur, tidak ada lagi aroma masakannya yang khas. Ayah berubah jadi pendiam. Dia sering melamun sendirian di ruang tamu. Aku tahu dia sedih, sama seperti aku. Tapi kami jarang membicarakan perasaan itu. Kami sama-sama mencoba terlihat kuat. Setahun setelah ibu meninggal, ayah mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam lama. "Ayah mau menikah lagi," katanya suatu malam. Aku hanya menatap piringku. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul di dadaku. Aku tidak siap punya ibu baru. Tapi aku juga tidak ingin ayah terus sendirian. Dengan suara pelan aku menjawab, "Kalau itu membuat ayah bahagia, Rina ikut saja." Beberapa bulan kemudian, Bu Santi resmi menjadi istri ayahku. Saat pertama kali bertemu, dia terlihat ramah. Dia tersenyum manis dan membelai rambutku. "Mulai sekarang kita keluarga ya," katanya. Aku mencoba membalas senyum itu. Dalam hati, aku berharap dia benar-benar ingin menjadi ibu untukku, bukan sekedar istri untuk ayah. Di awal pernikahan mereka, semuanya tampak baik-baik saja. Bu Santi memasak, membersihkan rumah, dan berbicara lembut di depan ayah. Dia sering memanggilku dengan suara manis, "Rina, bantu ibu ya." Aku menurut tanpa banyak bertanya. Aku ingin menjadi anak yang baik. Namun perlahan, sikapnya mulai berubah. Perubahan itu kecil, hampir tidak terlihat. Awalnya hanya nada suaranya yang sedikit lebih tinggi saat ayah tidak ada. Lalu tatapannya menjadi lebih tajam. Senyumnya tidak lagi hangat, melainkan terasa dipaksakan. Suatu pagi, aku terlambat bangun karena malam sebelumnya belajar sampai larut untuk ujian. Aku terbangun kaget ketika mendengar pintu kamarku diketuk keras. "Rina, sudah jam 5, kenapa belum bangun?" teriak Bu Santi dari luar. Aku buru-buru membuka pintu. "Maaf Bu, Rina kesiangan." Dia menatapku dengan wajah kesal. "Mulai sekarang kamu harus bangun lebih pagi. Jangan manja, ibu tidak mau punya anak pemalas." Kata pemalas itu terasa menusuk. Sejak kapan aku dianggap malas? Tapi aku tidak berani membantah. Aku hanya mengangguk dan segera ke kamar mandi. Sejak hari itu, aku harus bangun sebelum subuh. Aku menyapu seluruh rumah, mengapel lantai, mencuci piring yang sebenarnya bisa ditunda, dan menyiapkan bahan sarapan. Jika ada sudut yang terlewat, dia akan mengomel panjang. "Begini saja tidak bisa? Kamu ini bagaimana sih?" katanya sambil menunjuk lantai yang menurutnya masih berdebu. Aku menahan napas dan kembali mengelap lantai itu. Tangan dan kakiku sering pegal, tapi aku tidak berani mengeluh. Yang membuatku lebih sedih, semua itu hanya terjadi saat ayah pergi bekerja. Ketika ayah ada di rumah, Bu Santi kembali menjadi perempuan yang lembut. Dia tertawa kecil, menyajikan teh untuk ayah, dan berbicara manis seolah tidak pernah membentakku. Suatu sore, aku tanpa sengaja menjatuhkan gelas saat mencuci piring. Gelas itu pecah di lantai. Suaranya cukup keras, aku langsung panik. Bu Santi datang dengan wajah marah. "Kamu memang ceroboh," katanya sambil mencengkeram lenganku kuat-kuat. Kukunya menekan kulitku sampai terasa sakit. "Barang di rumah ini bukan gratis." "Aku tidak sengaja, Bu," kataku pelan, hampir berbisik. Dia mencubit lenganku keras sekali. Aku meringis menahan sakit. "Jangan banyak alasan." Saat ayah pulang malam itu, Bu Santi sudah dulu bercerita. "Rina hari ini memecahkan gelas dan hampir saja melukai diri sendiri. Ibu khawatir sekali," katanya dengan nada lembut. Ayah menatapku. "Kamu harus lebih hati-hati, Nak." Aku ingin berkata bahwa aku sudah berhati-hati. Aku ingin bilang bahwa aku dicubit sampai memar. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Aku takut ayah menganggapku berbohong.
Hari-hari berikutnya semakin berat. Pekerjaan rumah bertambah. Aku harus mencuci pakaian dengan tangan meski sudah ada mesin cuci. Katanya supaya kamu belajar kerja keras. Aku juga dilarang tidur siang meski tubuhku lelah setelah sekolah. Kadang-kadang dia memanggilku hanya untuk mencari kesalahan kecil. Kamu sengaja bikin ibu capek ya? Katanya suatu hari. Aku bingung, tidak mengerti kesalahanku. Tapi apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Kamar kecilku menjadi satu-satunya tempat aku bisa menangis diam-diam. Setiap malam aku memeluk bantal dan menatap foto ibu kandungku yang kusimpan di laci. Aku rindu pelukannya. Sejak hari-hari itu, hidupku terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah harus hati-hati. Sedikit saja salah, aku bisa terluka. Aku mulai terbiasa bangun sebelum alarm berbunyi. Bahkan kadang aku terbangun sendiri karena takut terlambat dan dimarahi lagi. Jam 4 pagi aku sudah membuka mata. Rumah masih gelap dan sunyi. Aku berjalan pelan ke dapur supaya tidak menimbulkan suara. Tanganku otomatis mengambil sapu, lalu mulai membersihkan ruang tamu. Udara pagi terasa dingin, tapi aku tetap berkeringat karena bergerak cepat. Jika Bu Santi bangun dan melihatku belum selesai, dia akan mengomel panjang. Jadi aku berusaha menyelesaikan semuanya sebelum dia keluar kamar. Namun pagi itu berbeda. Saat aku sedang mengepel lantai, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar dibuka keras. "Kamu ngepel begitu caranya?" Suara Bu Santi terdengar tajam. Aku langsung berdiri tegak. "Maaf Bu, kurang bersih ya." Dia berjalan mendekat dan menyentuh lantai dengan ujung jarinya. "Masih licin. Kamu ini kerja pakai hati atau tidak sih?" Aku menunduk, padahal aku sudah mengulanginya 2 kali. Tanganku mulai terasa perih karena terlalu lama terkena air sabun. "Ulang lagi," katanya singkat. Aku kembali mengepel tanpa berani membantah. Saat itu aku sadar, yang dia cari bukan kebersihan. Dia hanya mencari alasan untuk menyalahkanku. Setelah pekerjaan rumah selesai, aku harus menyiapkan sarapan. Jika rasa masakan kurang asin, aku dimarahi. Jika terlalu asin, aku juga dimarahi. Rasanya seperti tidak ada yang benar di matanya. Suatu pagi, aku tanpa sengaja memecahkan piring saat mencuci. Suaranya cukup keras. Aku langsung membeku. Bu Santi datang dengan wajah penuh amarah. Tanpa berkata apa-apa, dia menjewer telingaku keras sekali. "Kamu memang tidak pernah hati-hati," bentaknya. Sakitnya membuat air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. "Maaf Bu, Rina tidak sengaja." "Alasan terus," katanya sambil mendorong bahuku. Aku hampir terjatuh. Bekas jeweran itu terasa panas sepanjang hari, tapi luka itu tidak terlihat jelas, hanya aku yang tahu rasanya. Di sekolah, aku duduk diam di bangkuku. Teman-temanku bercanda seperti biasa. Dina duduk di sebelahku. Dia sering memperhatikanku akhir-akhir ini. "Kamu kenapa sih kelihatan capek terus?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Cuma kurang tidur." Itu memang tidak sepenuhnya bohong, tapi bukan itu alasan sebenarnya. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang masalah di rumah. Aku takut jika aku bercerita, semuanya akan jadi lebih rumit. Aku juga takut kalau ayah tahu aku membuka aib keluarga. Sepulang sekolah, aku tidak pernah bisa santai. Tas belum sempat kutaruh, Bu Santi sudah memanggil. "Rina, cuci baju yang di ember belakang." Aku menurut tanpa mengganti seragam. Terkadang aku mencuci sampai maghrib. Tanganku mulai kasar dan kulit jariku sering mengelupas karena sabun. Suatu sore, hujan turun deras. Aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah ketika angin kencang membuat beberapa pakaian jatuh ke tanah. Aku buru-buru mengambilnya, tapi tetap saja basah dan kotor. Bu Santi melihat itu dan langsung marah besar. "Kamu sengaja ya bikin kerjaan ibu tambah banyak?" katanya sambil menarik lenganku keras. Kukunya kembali menekan kulitku. "Aku tidak sengaja Bu, anginnya kencang sekali," jawabku gemetar. Dia menyiramku dengan air bekas cucian yang masih tersisa di ember. Air itu dingin dan berbau sabun. Seragamku basah kuyup. "Biar kamu tahu rasanya kerja tidak becus," katanya. Aku berdiri mematung. Air bercampur air mata mengalir di wajahku. Saat itu aku benar-benar merasa kecil dan tidak berharga. Malam harinya, ayah pulang seperti biasa. Bu Santi sudah berganti pakaian rapi dan memasang wajah lembutnya lagi. "Rina hari ini ceroboh sekali Pak. Pakaian sampai jatuh semua," katanya dengan nada seolah prihatin. Ayah menatapku. "Kamu harus lebih hati-hati nak." Aku hanya mengangguk. Dadaku terasa sesak. Aku ingin sekali berkata jujur, tapi setiap kali melihat wajah ayah yang lelah sepulang kerja, aku tidak tega menambah bebannya. Luka-luka kecil mulai memenuhi tubuhku. Ada memar di lengan, ada bekas cubitan di paha, ada goresan kecil di tangan.
Semua bisa kututupi dengan pakaian panjang. Yang tidak bisa kututupi adalah rasa takut. Setiap suara langkah Bu Santi membuat jantungku berdebar. Setiap nada suaranya yang meninggi membuatku refleks menunduk. Aku seperti hidup dalam bayangan. Suatu malam, aku sedang belajar di kamar ketika dia masuk tanpa mengetuk. Lampu dimatikan jam 10. Jangan boros listrik, katanya ketus. Sebentar lagi selesai, Bu. Besok ada ujian. Hati-hati, aku jawab. Dia mendekat dan menutup bukuku dengan keras. Alasan terus. Kamu pikir uang listrik itu gratis? Aku terdiam. Aku ingin berprestasi supaya bisa membanggakan ayah. Tapi bahkan untuk belajar pun terasa sulit. Setelah dia keluar kamar, aku duduk dalam gelap. Hanya cahaya dari luar jendela yang masuk sedikit. Aku menarik nafas panjang dan mencoba menahan tangis. Aku merasa seperti tidak punya tempat untuk bercerita. Rumah bukan lagi tempatku pulang dengan nyaman. Sekolah pun hanya tempat sementara. Suatu hari, Dina melihatku meringis saat mengangkat tas. Tangan kamu kenapa? Tanyanya sambil memegang pergelangan tanganku. Aku cepat-cepat menariknya. Tidak apa-apa. Tapi dia sudah melihat bekas memar di sana. Wajahnya berubah serius. Rina, kamu jangan bohong. Ini bukan karena jatuh kan? Aku terdiam lama. Rasanya ada beban besar di dadaku. Ingin sekali aku menangis dan menceritakan semuanya. Tapi aku masih takut. Aku cuma kurang hati-hati di rumah. Jawabku akhirnya. Dina tidak terlihat percaya. Tapi dia tidak memaksaku. Semakin hari, aku merasa tubuhku mungkin bisa menahan rasa sakit. Tapi hatiku tidak. Kata-kata kasar yang sering ku dengar lebih menyakitkan daripada cubitan atau ceweran. Kamu ini tidak berguna. Kamu cuma beban. Kalau bukan karena ayahmu, ibu tidak mau mengurus kamu. Kalimat-kalimat itu terus teringang di kepalaku. Kadang aku mulai percaya bahwa mungkin memang aku beban. Namun setiap kali pikiran itu muncul, aku teringat ibuku. Ibu selalu bilang aku anak yang pintar dan baik hati. Ibu tidak mungkin salah. Malam itu, aku duduk di lantai kamar sambil memeluk lutut. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku sadar, luka di tubuhku mungkin bisa sembuh dalam beberapa hari. Tapi luka di hatiku jauh lebih dalam. Aku tidak tahu sampai kapan semua ini akan berlangsung. Aku tidak tahu apakah ayah akan pernah Hari itu sebenarnya dimulai seperti biasa. Aku bangun sebelum subuh, menyapu, mengepel, lalu menyiapkan sarapan. Tubuhku terasa lelah karena malam sebelumnya aku hampir tidak bisa tidur. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku selalu berlari, tapi tidak pernah bisa benar-benar pergi dari rumah itu. Pagi itu, Bu Santi terlihat lebih diam dari biasanya. Wajahnya datar, tapi tatapannya tajam setiap kali melihatku. Aku tidak tahu apa yang membuatnya kesal. Aku mencoba bekerja lebih cepat dan lebih rapi, supaya tidak ada alasan untuk marah. Setelah semua pekerjaan selesai, aku berangkat sekolah. Di kelas, aku berusaha fokus pada pelajaran. Hari itu ada tugas kelompok yang harus diselesaikan. Aku dan beberapa teman sepakat untuk mengerjakannya sepulang sekolah di perpustakaan. Aku sempat ragu, pulang terlambat berarti resiko dimarahi. Tapi kalau tidak ikut, nilaiku bisa turun. Dengan berat hati, aku mengirim pesan singkat ke ayah, memberitahu kalau aku mungkin pulang sedikit lebih lama karena tugas. Ayah membalas singkat, "Baik, hati-hati ya." Aku berharap ayah menyampaikan pesan itu pada Bu Santi. Sore hari kami baru selesai sekitar pukul 5. Langit sudah mulai gelap ketika aku berjalan pulang. Jantungku berdebar semakin kencang mendekati rumah. Setiap langkah terasa berat. Saat aku membuka pintu, suasana rumah terasa sunyi. Tapi kesunyian itu bukan kesunyian yang tenang. Rasanya seperti menunggu badai. Tahu jam berapa sekarang? Suara Bu Santi tiba-tiba terdengar dari ruang tamu. Aku terkejut. Dia berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya tegang. "Tadi ada tugas kelompok, Bu. Rina sudah bilang ke ayah." Jelasku pelan. Dia berjalan mendekat dengan langkah cepat. "Jangan bawa-bawa ayahmu. Ibu tanya kamu." "Aku benar-benar ada tugas, Bu. Kalau tidak ikut, nilainya?" Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, tangannya sudah menarik rambutku keras. Aku menjerit kecil karena kaget dan sakit. "Kamu pikir ibu bodoh? Keluyuran sore-sore begitu?" bentaknya. "Aku tidak keluyuran, Bu. Aku di perpustakaan," kataku sambil mencoba melepaskan pegangannya. Dia mendorongku hingga aku terjatuh di lantai. Lututku membentur keras dan terasa perih. Aku melihat ada darah mengalir tipis. Tapi dia tidak berhenti. "Kamu bikin malu saja. Anak perempuan pulang sore," katanya sambil menunjuk wajahku. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku gemetar. Rasa sakit di lutut bercampur dengan rasa takut yang luar biasa. "Aku cuma mau belajar, Bu." Suaraku hampir tidak terdengar. Tamparan itu datang begitu cepat. Pipiku terasa panas dan berdengung. Dunia seperti berhenti beberapa detik. Aku menatap lantai, tidak berani mengangkat wajah. "Masuk kamar. Jangan keluar sebelum ibu panggil," teriaknya. Aku berjalan tertatih ke kamar. Setiap langkah membuat lututku semakin perih. Begitu pintu tertutup, aku langsung terduduk di lantai. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan lagi.
Aku menatap lututku yang berdarah, lalu menyentuh pipiku yang masih panas. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hancur. Bukan karena sakit fisik, tapi karena perasaan bahwa aku diperlakukan seperti bukan manusia. Sejak hari itu, aku berubah. Bukan berubah menjadi lebih berani, tapi berubah menjadi lebih pendiam. Aku belajar menelan semua rasa sakit sendirian. Aku belajar tersenyum, walau hati terasa hancur. Aku belajar menutupi luka, bukan hanya di tubuh, tapi juga di dalam dada. Lututku memang sudah mulai mengering, tapi bekasnya masih terlihat jelas. Setiap kali berjalan, rasa perihnya masih terasa sedikit. Aku sengaja memakai rok panjang ke sekolah, agar tidak ada yang bertanya. Namun bukan hanya lutut yang terluka. Lenganku penuh bekas cubitan kecil yang mulai menghitam. Kadang aku menatapnya lama di depan cermin. Bekas itu seperti bukti bahwa semua ini nyata. Bahwa aku tidak sedang berlebihan atau membayangkan semuanya. Setiap pagi aku bangun dengan rasa cemas. Aku selalu berpikir, hari ini kesalahan apa lagi yang akan dia cari. Bahkan sebelum hari benar-benar dimulai, dadaku sudah terasa berat. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, Bu Santi keluar dengan wajah kesal. "Kamu ini lambat sekali, matahari sudah naik, halaman belum bersih," bentaknya. Padahal jam baru menunjukkan pukul 5 lewat sedikit. Embun masih terlihat di daun-daun. Aku ingin berkata bahwa aku sudah bekerja sejak subuh, tapi seperti biasa, aku hanya menunduk. "Maaf Bu, Rina percepat." Dia mendekat dan mendorong bahuku pelan, tapi cukup membuatku terhuyung. "Jangan banyak alasan." Kata-kata itu sudah seperti lagu yang diputar berulang-ulang di telingaku. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku berangkat sekolah dengan tubuh lelah. Di dalam kelas, aku mencoba fokus pada pelajaran matematika, tapi pikiranku melayang. Bagaimana kalau hari ini aku pulang dan dia kembali marah? Bagaimana kalau aku membuat kesalahan lagi tanpa sadar? "Rina!" Aku tersentak. Bu guru memanggil namaku. "Jawab soal di papan tulis." Aku berdiri pelan dan maju ke depan. Tanganku sedikit gemetar saat memegang kapur. Beberapa teman memperhatikanku. Aku berhasil menyelesaikan soal itu dengan benar, tapi tetap saja aku merasa tidak percaya diri. Setelah kembali ke bangku, Dina menepuk pelan tanganku. "Kamu akhir-akhir ini sering melamun." Aku tersenyum kecil, cuma capek. Dia menatapku lebih lama dari biasanya. Tatapannya penuh rasa ingin tahu sekaligus khawatir. Jam istirahat tiba. Biasanya aku dan Dina makan bersama di kantin. Tapi hari itu aku tidak terlalu lapar. Aku hanya duduk sambil memegang botol minum. Tiba-tiba Dina memegang lenganku. "Ini apa?" Aku terkejut. Lengan bajuku sedikit tersingkap, memperlihatkan bekas memar yang belum hilang. Refleks aku menarik tanganku. "Tidak apa-apa. Rina, itu bukan tidak apa-apa," katanya pelan tapi tegas. "Kamu jatuh lagi." Aku terdiam. Bohong sudah menjadi kebiasaanku akhir-akhir ini. Tapi setiap kali berbohong, hatiku terasa semakin berat. "Aku cuma ceroboh di rumah," jawabku akhirnya. Dina tidak terlihat puas dengan jawaban itu. "Kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita. Aku teman kamu." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku terasa sesak. Rasanya seperti ada pintu kecil yang terbuka, menawarkan tempat untuk berbagi beban. Namun aku masih takut. Aku takut jika aku bercerita, semuanya akan semakin buruk. Aku takut Bu Santi tahu aku membuka rahasia. Aku takut ayah marah karena merasa aku menyebarkan aib keluarga. Jadi aku hanya tersenyum dan berkata, "Nanti ya." Sepulang sekolah, aku berjalan lebih lambat dari biasanya. Bukan karena tidak ingin pulang, tapi karena ingin menunda sedikit saja waktu sebelum kembali ke rumah. Saat aku sampai, Bu Santi sudah menunggu di ruang tamu. "Kamu dari mana saja? Kenapa lama sekali?" tanyanya. "Tadi ada rapat sebentar, Bu," jawabku jujur. Dia menatapku curiga. "Jangan macam-macam kamu. Ibu bisa tahu kalau kamu bohong." Aku hanya mengangguk. Hari itu dia menyuruhku membersihkan gudang belakang. Gudang itu penuh debu dan barang-barang lama. Aku batuk beberapa kali karena debunya tebal sekali. Saat aku sedang mengangkat kardus berat, tanganku terteleset dan kardus itu jatuh. Suara kerasnya membuat Bu Santi datang. "Kamu sengaja ya bikin ribut?" bentaknya. "Aku tidak sengaja, Bu." Tanpa banyak bicara, dia mencubit lenganku lagi. Kali ini lebih keras dari biasanya. Aku meringis menahan sakit. "Kamu ini memang bikin emosi saja." Aku menggigit bibir supaya tidak menangis di depannya. Aku tidak ingin dia melihat air mataku. Aku tidak ingin memberinya kepuasan karena berhasil menyakitiku. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, aku masuk kamar dan mengunci pintu pelan. Aku duduk di lantai dan memeluk lututku. Untuk pertama kalinya, aku merasa sangat lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah hati. Aku mengambil foto ibu dari laci. Wajahnya yang tersenyum membuat air mataku kembali jatuh. "Bu, Rina tidak kuat," bisikku.
Aku merasa bersalah karena tidak bisa membela diri. Aku merasa bersalah karena tidak berani bicara pada ayah. Aku merasa seperti pengecut. Tapi di sisi lain, aku juga takut. Takut kehilangan satu-satunya orang tua yang tersisa jika aku membuat masalah besar. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi di sekolah yang membuatku semakin tertekan. Saat pelajaran olahraga, kami harus berganti pakaian. Aku mencoba cepat-cepat supaya tidak ada yang melihat memar di lenganku. Tapi salah satu teman melihatnya. "Rina, itu kenapa?" Hari-hari setelah aku bercerita pada Dina terasa berbeda. Bukan karena keadaan di rumah membaik, tapi karena aku tidak lagi sepenuhnya sendirian memikul rahasia itu. Setidaknya ada satu orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun justru setelah itu, ketakutanku semakin besar. Bagaimana kalau Dina tidak sengaja membicarakannya pada orang lain? Bagaimana kalau sampai ke telinga guru? Bagaimana kalau Bu Santi tahu aku mulai membuka suara? Pikiran-pikiran itu berputar terus di kepalaku. Di rumah, suasana masih sama, tegang, dingin. Aku tetap bangun sebelum subuh, tetap menyapu dan mengepel, tetap mencuci pakaian sampai tanganku kasar. Bedanya, sekarang aku mulai lebih peka. Aku mulai memperhatikan pola sikap Bu Santi. Dia selalu berubah ketika ayah ada di rumah. Suatu malam, aku sedang mencuci piring ketika tanpa sengaja sendok terjatuh dan menimbulkan bunyi cukup keras. Bu Santi langsung menatapku tajam. "Kamu memang tidak pernah bisa pelan ya?" katanya sinis. Aku tidak menjawab. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan dibuka. Ayah pulang lebih cepat dari biasanya. Dalam hitungan detik, wajah Bu Santi berubah. Tatapannya yang tajam mendadak melembut, suaranya yang keras berubah pelan. "Rina memang agak ceroboh, Pak, tapi tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak," katanya sambil tersenyum tipis. Aku terdiam. Perubahan itu selalu membuatku bingung dan marah sekaligus. Bagaimana seseorang bisa begitu cepat berganti wajah? Ayah tersenyum kecil. "Sabar ya, Bu." Aku hanya menunduk, menggenggam ujung bajuku erat-erat. Malam itu aku sulit tidur. Untuk pertama kalinya, muncul keinginan dalam hatiku untuk mengatakan semuanya pada ayah. Tapi setiap kali membayangkan wajahnya yang lelah dan kecewa, keberanianku hilang. Beberapa hari kemudian, kejadian yang tidak pernah kuduga akhirnya terjadi. Hari itu hari Sabtu, ayah seharusnya bekerja setengah hari. Seperti biasa, setelah ayah pergi, Bu Santi mulai menyuruhku melakukan berbagai pekerjaan. "Bersihkan kamar ibu sampai ke kolong-kolongnya, jangan ada debu sedikit pun," katanya. Aku menurut. Saat sedang membersihkan lemari, tanpa sengaja aku menjatuhkan kotak kecil berisi perhiasan. Isinya tidak rusak, tapi bunyinya cukup keras. Bu Santi langsung masuk dengan wajah marah. "Kamu sengaja ya?" teriaknya. "Tidak, Bu. Rina cuma tidak sengaja tersenggol." Dia mendorong bahuku keras sekali. Aku terhuyung dan hampir jatuh. "Kamu memang tidak pernah hati-hati," katanya lagi. Kali ini suaranya lebih tinggi. "Aku sudah minta maaf," kataku pelan. Tiba-tiba tangannya menampar pipiku. Keras. Aku terdiam. Dunia terasa berputar sebentar. Pipiku kembali panas seperti kejadian sebelumnya. "Kamu pikir minta maaf itu cukup?" bentaknya. Aku tidak sempat menjawab karena dia sudah mencengkeram lenganku. Kukunya menekan kulitku sampai sakit sekali. Saat itulah, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Terdengar suara pintu depan dibuka. Aku dan Bu Santi sama-sama terdiam. "Rina," suara ayah terdengar dari ruang tamu. Langkahnya mendekat. Bu Santi langsung melepaskan tangannya dariku, tapi sudah terlambat. Ayah berdiri di ambang pintu kamar dan melihat semuanya. Dia melihat wajahku yang merah, dia melihat tangan Bu Santi yang masih terangkat, dia melihat aku yang gemetar. Apa yang terjadi? Suara ayah terdengar berbeda, bukan seperti biasanya. Bu Santi tampak panik. "Tidak apa-apa, Pak. Rina cuma..." Ayah lihat sendiri, potong ayah dengan suara tegas. Aku menunduk. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku takut. Aku benar-benar takut. Ayah mendekat dan memegang bahuku pelan. "Rina, lihat ayah." Aku perlahan mengangkat wajah.
Pipiku masih kerasa panas. "Ini kenapa?" tanyanya. Aku membuka mulut, tapi kata-kata tidak keluar. Aku takut jika berbicara, semuanya akan meledak. Bu Santi cepat-cepat berkata. Dia menjatuhkan kotak perhiasan saya. Saya cuma menegur. Ayah menatapnya lama. Menegur atau memukul. Suasana hening. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Untuk pertama kalinya, ayah tidak langsung membelanya. Jawab pertanyaan ayah. Katanya lagi, kali ini lebih keras. Bu Santi terlihat kehilangan kata-kata. "Saya cuma emosi sedikit, Pak." "Sedikit?" ulang ayah. Aku melihat sesuatu di mata ayah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kekecewaan, kemarahan, dan mungkin rasa bersalah. "Rina, masuk kamar dulu." Malam setelah ayah melihat sendiri kejadian itu terasa sangat panjang. Aku tidak bisa tidur. Suara perdebatan mereka masih terngiang di kepalaku. Meskipun pintu kamar tertutup, aku tetap bisa mendengar nada tinggi dan ketegangan di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, Bu Santi tidak bisa menyembunyikan semuanya. Aku duduk memeluk lutut di atas tempat tidur. Ada rasa takut, tapi juga ada sedikit rasa lega. Takut karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Lega karena akhirnya ayah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada suara Bu Santi membentak. Tidak ada perintah keras sejak subuh. Aku bahkan bangun lebih dulu dari biasanya karena gelisah. Saat aku keluar kamar, ayah sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, seperti tidak tidur semalaman. "Rina, sini duduk," katanya pelan. Aku menurut dan duduk di depannya. Tanganku terasa dingin. "Ayah mau dengar semuanya, dari awal," katanya. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku menahan semuanya sendirian. Sekarang, aku harus mengeluarkannya satu persatu. "Ayah yakin mau dengar?" tanya aku pelan. Ayah mengangguk. Ayah harus tahu. Aku mulai bercerita tentang bangun sebelum subuh setiap hari, tentang cubitan yang meninggalkan memar, tentang tamparan sore itu, tentang kata-kata kasar yang membuatku merasa tidak berharga. Setiap kali aku berhenti karena air mata, ayah hanya diam dan mendengarkan. "Ayah selalu percaya sama dia," kataku lirih. Rina takut ayah tidak percaya. Ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Maafkan ayah. Ayah terlalu sibuk bekerja sampai tidak melihat kamu menderita." Aku menggeleng cepat. Rina cuma tidak mau ayah sedih. Justru kalimat itu membuat ayah terlihat semakin terpukul. Tidak lama kemudian, Bu Santi keluar dari kamar dengan wajah tegang. Dia melihat kami duduk berdua. "Kalian bicara apa?" tanyanya. Ayah berdiri perlahan. "Kita perlu bicara." Suasana langsung terasa berat. Ayah meminta Bu Santi duduk. Aku tetap di tempatku, meski jantungku berdetak kencang. "Rina sudah cerita semuanya," kata ayah tegas. Wajah Bu Santi berubah. "Cerita apa? Dia pasti melebih-lebihkan." Aku menunduk, tapi kali ini aku tidak ingin diam lagi. "Aku tidak bohong," kataku pelan tapi jelas. Bu Santi menatapku tajam. "Kamu mau menghancurkan rumah tangga ayahmu?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk, tapi aku mencoba tetap tenang. "Aku cuma mau diperlakukan dengan baik," jawabku. Ayah menghela napas panjang. "Saya melihat sendiri kamu menamparnya. Itu cuma karena emosi," bantah Bu Santi. "Emosi tidak membenarkan kekerasan," jawab ayah tegas. Aku belum pernah mendengar ayah berbicara sekeras itu padanya. Bu Santi mulai menangis. "Saya stres. Sejak menikah saya merasa tidak dihargai. Rina selalu terlihat seperti anak yang sempurna di mata Bapak. Saya merasa tersisih." Aku terdiam mendengar itu. Aku tidak pernah merasa sempurna. Bahkan aku selalu merasa kurang. Ayah juga tampak terkejut. Itu bukan alasan untuk menyakiti anak saya. Suasana menjadi hening beberapa detik. Aku bisa merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar pertengkaran kecil. Ini tentang kepercayaan, tentang perlindungan, tentang keluarga. "Apa yang kamu inginkan sekarang?" tanya ayah pada Bu Santi. Dia terdiam, tangisnya perlahan mereda. Saya tidak tahu." Ayah memandangnya lama. "Saya menikah dengan harapan kamu bisa menjadi ibu untuk Rina, bukan orang yang membuatnya takut pulang ke rumah." Kalimat itu membuat mataku kembali panas. Bu Santi tidak menjawab. Hari itu tidak ada keputusan besar yang langsung diambil, tapi sejak pagi itu, ada jarak yang jelas di antara mereka. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah terasa sunyi. Tidak ada bentakan, tidak ada cubitan. Bu Santi lebih banyak diam di kamar. Aku masih merasa cemas. Aku takut ini hanya sementara. Takut semuanya akan kembali seperti dulu setelah keadaan tenang. Namun ayah mulai berubah. Dia lebih sering pulang cepat. Dia sering menanyakan kabarku.
Kadang dia membantuku mencuci piring atau menyapu halaman. Kalau capek bilang ya, katanya suatu sore. Kalimat sederhana itu hampir membuatku menangis. Suatu malam, ayah mengajakku duduk berdua di teras. Ayah sedang mempertimbangkan sesuatu, katanya pelan. Aku menatapnya. Ayah tidak bisa membiarkan kamu hidup dalam ketakutan. Apapun keputusannya nanti, ayah akan pilih yang terbaik untuk kamu. Dadaku terasa hangat sekaligus cemas. Aku tahu apa maksudnya, tapi aku tidak berani bertanya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, pertengkaran kembali terjadi. Kali ini lebih besar. Aku tidak mau terus disalahkan. Suara Bu Santi terdengar keras dari ruang tamu. Ini bukan soal menyalahkan, ini soal tanggung jawab. Jawab ayah. Aku duduk di kamar dengan tangan gemetar. Aku tidak ingin menjadi penyebab perpisahan, tapi aku juga tidak ingin kembali hidup seperti dulu. Malam itu, ayah mengetuk pintuku. Apapun yang terjadi nanti, kamu jangan merasa bersalah, katanya. Aku mengangguk, tapi hatiku tetap berat. Keesokan harinya, Bu Santi mengemasi beberapa pakaiannya. Tidak semua, tapi cukup banyak. Aku akan tinggal di rumah orang tua dulu, katanya dingin. Ayah tidak menahannya. Aku berdiri diam di sudut ruang tamu, melihat koper itu dibawa keluar. Perasaanku campur aduk. Ada lega, ada sedih, ada takut. Sebelum keluar, Bu Santi menatapku sebentar. Tatapannya tidak lagi penuh amarah, tapi juga tidak sepenuhnya lembut. Tanpa berkata apa-apa, dia pergi. Pintu tertutup. Rumah terasa sangat sunyi. Aku dan ayah berdiri beberapa detik tanpa bicara. Lalu ayah memelukku erat. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang boleh menyakitimu, katanya pelan. Aku akhirnya menangis di pelukannya. Tangis yang selama ini kutahan. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Rasa takut kadang masih muncul tiba-tiba. Tapi untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, aku merasa benar-benar dilindungi. Pengakuan itu memang menyakitkan. Hari setelah Bu Santi pergi terasa aneh. Rumah yang biasanya dipenuhi suara langkahnya, suara bentakannya, atau bahkan suara piring yang dibanting, mendadak menjadi sangat sunyi. Aku berdiri di ruang tamu pagi itu, memandang sofa kosong tempat dia biasa duduk. Tidak ada tasnya di sudut ruangan, tidak ada sandal yang tergeletak di dekat pintu. Semuanya terasa berbeda. Tapi perasaan di dalam dadaku sulit dijelaskan. Ada lega, ada takut, ada sedih yang tidak jelas arahnya. Ayah duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang hampir tidak disentuh. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang baru saja melewati badai panjang. "Rina," panggilnya pelan. Aku mendekat dan duduk di depannya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Rina tidak tahu harus merasa apa ya. Ayah mengangguk pelan. "Itu wajar." Aku menatap meja makan yang kini terasa lebih luas dari biasanya. Dulu setiap pagi di meja ini aku selalu merasa tegang. Sekarang rasanya kosong. "Ayah dan Bu Santi akan bagaimana?" tanyaku hati-hati. Ayah menghela napas panjang. Untuk sementara, dia tinggal di rumah orang tuanya. Ayah butuh waktu untuk berpikir. Kalimat itu membuat jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku tidak ingin menjadi alasan rumah tangga ayah hancur. Tapi aku juga tahu, semua ini bukan salahku. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Tidak ada lagi suara bentakan yang membangunkanku sebelum subuh. Tapi anehnya, tubuhku tetap terbangun pukul 4 pagi seperti biasanya. Aku duduk di tempat tidur dan menyadari sesuatu. Aku tidak lagi harus terburu-buru menyapu atau mengepel sebelum dia bangun. Untuk pertama kalinya, aku kembali berbaring dan mencoba tidur lagi. Rasanya asing, tapi juga menenangkan. Di sekolah, Dina langsung menghampiriku saat aku datang. "Gimana di rumah?" tanyanya dengan wajah khawatir. Aku tersenyum kecil. Dia pergi sementara. Dina terlihat lega. "Syukurlah." Aku mengangguk, tapi hatiku tetap campur aduk. "Aku takut semua ini salahku," kataku pelan. Dina memegang tanganku. "Rina, kamu tidak salah. Yang salah itu yang menyakiti kamu." Aku tahu dia benar, tapi rasa bersalah tetap muncul. Sepulang sekolah, rumah terasa lebih terang. Ayah sudah ada di dapur, mencoba memasak sendiri. Bau tumisannya agak gosong. Aku tersenyum kecil. "Ayah masak apa?" Ayah ikut tersenyum malu. "Belajar masak lagi." Aku mendekat dan membantu mengaduk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur terasa hangat kembali. Bukan karena masakannya enak, tapi karena suasananya tidak menakutkan. Malam itu kami makan berdua di meja makan. Tidak ada ketegangan, tidak ada tatapan tajam, tidak ada suara keras. Tapi tetap saja, ada keheningan yang terasa berat. "Ayah minta maaf," katanya tiba-tiba. Aku terdiam. Ayah terlalu lama tidak melihat apa yang terjadi di rumah ini. Aku menggeleng pelan. "Ayah cuma mau bahagia. Tapi kebahagiaan ayah tidak boleh dibayar dengan penderitaan kamu," jawabnya tegas. Air mataku hampir jatuh lagi. Beberapa hari kemudian, Bu Santi datang untuk mengambil sisa barang-barangnya. Aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdebar seperti dulu. Aku berdiri di ruang tamu saat dia masuk. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak lagi penuh amarah, tapi juga tidak sepenuhnya lembut. Ada kelelahan di matanya. Dia berjalan melewatiku tanpa berkata apa-apa. Aku memperhatikan dari jauh saat dia memasukkan pakaian dan beberapa barang ke dalam koper. Suasana sangat sunyi. Saat dia hendak keluar, dia berhenti di depan pintu, lalu menoleh ke arahku. "Rina," panggilnya pelan. Aku menatapnya, tapi tidak mendekat. "Aku mungkin tidak jadi ibu yang baik untukmu." Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Maaf," katanya singkat. Kata itu terdengar asing dari mulutnya. Aku menelan ludah.
Saya juga minta maaf kalau pernah membuat ibu marah, jawabku pelan. Dia menggeleng sedikit. Bukan kamu yang salah. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Tanpa menunggu jawaban lagi, dia keluar dan pintu tertutup. Mobilnya perlahan menjauh. Aku berdiri lama di ruang tamu. Itu benar-benar akhir. Hari-hari setelah itu terasa seperti masa penyesuaian. Aku mulai terbiasa pulang tanpa rasa takut. Aku mulai berani duduk santai di ruang tamu tanpa khawatir dipanggil dengan nada tinggi. Namun luka batin tidak langsung hilang. Kadang saat mendengar suara keras, aku refleks menunduk. Kadang saat seseorang berbicara sedikit keras, jantungku langsung berdebar. Aku sadar, meski orangnya sudah pergi, bayangannya masih tertinggal di dalam pikiranku. Suatu malam, aku duduk di teras bersama ayah. Apakah ayah akan kembali bersama dia? Tanyaku pelan. Ayah diam lama sebelum menjawab. Ayah belum tahu, tapi satu hal yang pasti, ayah tidak akan pernah membiarkan kamu disakiti lagi. Aku mengangguk pelan. Ayah ingin kamu merasa aman di rumah sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi sangat berarti. Beberapa minggu berlalu, rumah mulai terasa seperti dulu lagi. Aku bisa belajar dengan tenang. Aku bisa tidur tanpa menangis. Aku bisa tertawa kecil saat menonton televisi bersama ayah. Namun sesekali, kenangan itu datang. Aku masih mengingat cubitan, tamparan, dan kata-kata yang menyakitkan. Aku masih mengingat bagaimana rasanya merasa tidak berharga. Tapi sekarang, setiap kali kenangan itu muncul, aku mencoba mengingat sesuatu yang lain. Bahwa aku berani bicara. Bahwa ayah akhirnya melihat kebenaran. Bahwa aku tidak lagi sendirian. Perpisahan itu memang menyisakan sunyi. Tapi di dalam sunyi itu, ada ruang untuk memulai kembali. Aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku tidak lagi hidup dalam ketakutan setiap hari. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, saat aku melangkah masuk ke rumah, aku tidak lagi merasa ingin berbalik arah. Rumah ini mungkin pernah Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Sudah hampir 2 bulan sejak Bu Santi pergi dari rumah. Awalnya semuanya terasa aneh, seperti ada bagian dari hidupku yang tiba-tiba hilang. Tapi semakin hari, aku mulai terbiasa dengan suasana baru yang lebih tenang. Sekarang, pagi hari tidak lagi dimulai dengan bentakan. Aku masih bangun cukup pagi, tapi bukan karena takut, hanya karena tubuhku sudah terbiasa. Kadang aku duduk di tepi tempat tidur beberapa menit, menikmati keheningan yang dulu terasa menegangkan, kini justru menenangkan. Aku tidak lagi terburu-buru menyapu sebelum seseorang memeriksa hasil kerjaku. Tidak ada lagi rasa cemas setiap mendengar langkah kaki mendekat. Rumah terasa lebih lapang, udara terasa lebih ringan. Ayah juga berubah, dia lebih sering tersenyum, meski kadang terlihat murung saat sendirian. Aku tahu perpisahan itu juga tidak mudah untuknya. Bagaimanapun, Bu Santi pernah menjadi bagian dari hidupnya. Suatu sore, saat aku sedang mengerjakan PR di ruang tamu, ayah duduk di sebelahku. "Nilai kamu bagaimana sekarang?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Lumayan ya, matematika naik sedikit." Ayah terlihat bamba. "Bagus, fokus ke sekolah ya, itu jalan kamu untuk masa depan." Kalimat itu membuatku berpikir panjang. Selama ini aku terlalu sibuk bertahan hidup di rumah, sampai hampir lupa memikirkan masa depanku sendiri. Di sekolah, perubahan juga mulai terasa. Dina bilang wajahku sekarang terlihat lebih cerah. "Kamu kelihatan beda," katanya sambil tersenyum. "Beda bagaimana?" tanyaku. "Lebih ringan, seperti beban kamu berkurang." Aku tersenyum. Mungkin memang begitu. Tapi meski keadaan membaik, luka batin tidak langsung hilang begitu saja. Kadang saat seseorang berbicara dengan nada sedikit keras, aku langsung kaget. Kadang aku merasa bersalah tanpa alasan jelas, seperti sedang menunggu untuk disalahkan. Suatu hari, guru BK memanggilku ke ruangannya. Awalnya aku panik, aku takut ada masalah. Tapi ternyata Dina pernah berbicara padanya secara umum tentang temannya yang mengalami kekerasan di rumah, tanpa menyebut namaku. Guru BK itu menatapku dengan lembut. "Kamu tidak harus cerita kalau belum siap, tapi kalau ada yang ingin kamu sampaikan, ibu siap mendengar." Aku terdiam cukup lama, lalu untuk pertama kalinya, aku bercerita pada orang dewasa selain ayah. Tidak semua detail, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa lebih lega. Setelah keluar dari ruangan itu, aku merasa aneh, seperti baru saja meletakkan tas berat yang sudah lama kupikul. Aku mulai menyadari sesuatu, aku tidak salah. Selama ini aku tanpa sadar aku menyalahkan diriku sendiri, mengira mungkin aku kurang patuh, mungkin aku kurang baik, mungkin aku terlalu banyak membuat masalah. Padahal, tidak ada anak yang pantas diperlakukan kasar. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menulis di buku kecil yang sudah lama tidak kusentuh. Aku menulis tentang rasa takutku, tentang rasa bersalahku, tentang harapanku. Menulis membuat pikiranku lebih tenang. Beberapa minggu kemudian, ayah mengajakku berbicara serius. "Ayah sudah mengambil keputusan," katanya pelan. Jantungku sedikit berdebar. "Tentang apa ya?" "Ayah dan Bu Santi resmi berpisah." Aku terdiam. Meskipun sudah menduga, tetap saja ada rasa yang sulit dijelaskan. Perpisahan itu seperti garis tegas bahwa satu bab dalam hidup kami benar-benar berakhir. "Ayah ingin mulai lagi dari awal, fokus ke kamu, ke keluarga kecil kita," lanjutnya. Air mataku hampir jatuh. Rina tidak mau jadi alasan ayah kehilangan siapapun. Ayah menggeleng tegas. "Kamu bukan alasan, kamu adalah tanggung jawab ayah, dan ayah tidak akan pernah menyesal melindungi kamu." Kalimat itu membuat hatiku hangat. Hari-hari setelah keputusan itu terasa lebih stabil. Tidak ada lagi bayang-bayang kemungkinan dia kembali. Tidak ada lagi rasa takut mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal yang dulu jarang kulakukan.
Aku ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Aku lebih sering belajar di perpustakaan. Aku mulai berani bermimpi lagi. Suatu sore, Dina bertanya, "Kalau kamu lulus nanti mau jadi apa?" Pertanyaan itu membuatku berpikir. "Aku ingin jadi psikolog," jawabku pelan. "Kenapa?" tanyanya penasaran. "Supaya bisa membantu orang yang merasa sendirian seperti aku dulu." Dina tersenyum lebar. "Itu keren banget." Aku tersenyum kembali. Untuk pertama kalinya, mimpiku terasa jelas. Namun proses penyembuhan tetap tidak mudah. Ada malam-malam di mana aku tiba-tiba teringat wajah marah Bu Santi. Ada mimpi buruk yang membuatku terbangun dengan napas terenggah. Tapi sekarang, saat itu terjadi, aku tidak lagi sendirian. Aku bisa keluar kamar dan menemukan ayah di ruang tamu. Aku bisa berbicara, aku bisa menangis tanpa takut dimarahi. Suatu malam, aku berkata pada ayah, "Rina masih kadang takut ya?" Ayah memegang tanganku. "Takut itu wajar, tapi kamu sudah melewati yang paling sulit." Aku mengangguk pelan. Aku mulai belajar bahwa kuat bukan berarti tidak pernah takut. Kuat berarti tetap berjalan meski takut. Perlahan, aku juga belajar memaafkan. Bukan karena apa yang terjadi itu benar, tapi karena aku tidak ingin terus hidup dalam bayangan masa lalu. Aku tidak ingin menjadi orang yang kasar karena pernah disakiti. Aku ingin menjadi orang yang lembut karena tahu rasanya sakit. Rumah kami sekarang sederhana, kadang berantakan karena ayah dan aku sama-sama sibuk. Tapi tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tangan yang menyakitiku. Suatu sore, saat aku berdiri di depan cermin, aku menatap diriku sendiri lebih lama. Aku masih Rina yang sama. Tapi ada sesuatu yang berubah. Mataku tidak lagi kosong seperti dulu. Ada cahaya kecil di sana, cahaya harapan. Aku mungkin pernah disiksa, pernah merasa tidak berharga, pernah merasa sendirian. Tapi sekarang, aku sedang belajar hidup tanpa rasa takut. Dan itu adalah langkah terbesar yang pernah kuambil dalam... Sejak malam aku memutuskan meninggalkan rumah, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi tinggal di bawah atap yang sama dengan ibu tiriku. Aku tidak lagi bangun dengan rasa takut akan bentakan atau tamparan. Tapi meski tubuhku sudah pergi dari sana, bayang-bayang masa lalu masih sering datang menghantui. Aku tinggal sementara di rumah Bu Rini, guru BK yang selama ini membantuku. Rumahnya sederhana, hangat dan penuh dengan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa tidur tanpa takut dibangunkan dengan kemarahan. Namun setiap kali malam tiba, kenangan itu kembali. Suara piring dibanting, teriakan penuh amarah, langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Aku sering terbangun dengan napas terengah-engah. Bu Rini beberapa kali masuk ke kamarku saat mendengar aku menangis dalam tidur. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya duduk di sampingku dan berkata pelan, "Kamu sudah aman sekarang." Kata-kata itu sederhana, tapi butuh waktu lama bagiku untuk benar-benar mempercayainya. Beberapa minggu kemudian, pihak sekolah dan dinas sosial mulai menindaklanjuti laporanku. Mereka memanggil ayah dan ibu tiriku untuk dimintai keterangan. Aku tidak hadir saat pertemuan itu. Bu Rini bilang aku tidak perlu melihat mereka lagi jika belum siap. Tapi kabar tetap sampai padaku. Ayah ternyata menangis saat dimintai penjelasan. Ia mengaku tidak tahu separah itu perlakuan istrinya terhadapku. Ia mengira semua hanya masalah disiplinan biasa. Mendengar itu, hatiku terasa campur aduk. Bagian dari diriku ingin percaya, bagian lain merasa marah. Bagaimana mungkin seorang ayah tidak melihat anaknya sendiri menderita? Ibu tiriku, seperti yang kuduga, menyangkal semuanya. Ia bilang aku anak pembangkang. Ia bilang aku berbohong untuk mencari perhatian. Ia bahkan menuduhku membuat cerita karena tidak suka diatur. Saat mendengar itu, dadaku terasa sesak. Rasanya seperti luka lama yang kembali dibuka. Namun kali ini berbeda. Aku tidak sendirian. Ada Bu Rini, ada wali kelasku, ada saksi-saksi, ada foto-foto bekas luka yang pernah diambil secara diam-diam. Untuk pertama kalinya, suaraku didengar. Prosesnya tidak cepat, tidak mudah juga. Tapi sedikit demi sedikit, kebenaran mulai terlihat. Pihak dinas sosial menyarankan agar aku tidak kembali tinggal bersama ibu tiriku. Ayah diberi peringatan keras dan diwajibkan mengikuti konseling keluarga. Suatu sore, ayah datang ke rumah Bu Rini untuk menemuiku. Aku gemetar saat melihatnya berdiri di depan pintu. Rambutnya tampak lebih banyak uban. Wajahnya lelah, matanya sembab. "Ayah minta maaf," katanya pelan begitu aku duduk di depannya. Aku terdiam. Ia menunduk. "Ayah gagal melindungi kamu." Kalimat itu seperti sesuatu yang sudah lama ingin ku dengar. Tapi mendengarnya tetap membuat dadaku terasa berat. "Kenapa ayah tidak pernah lihat?" tanyaku dengan suara bergetar. Ayah terdiam lama. Ayah terlalu sibuk bekerja. Terlalu percaya bahwa semuanya baik-baik saja. "Ayah pikir kamu hanya sedang sulit beradaptasi." Aku ingin marah, ingin berteriak. Tapi yang keluar justru air mata. "Aku takut setiap hari ya," bisikku. Aku merasa sendirian. Ayah menangis. Itu pertama kalinya aku melihatnya benar-benar menangis untukku. "Ayah salah," katanya lagi.
Ayah akan memperbaiki semuanya. Ayah janji. Aku tidak langsung memaafkannya. Luka bertahun-tahun tidak bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus. Setelah pembicaraan itu, ayah rutin datang untuk menemuiku. Tidak memaksa, tidak menuntut. Ia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Sementara itu, hidupku perlahan mulai tertata. Aku kembali fokus pada sekolah. Nilai-nilaiku yang sempat turun mulai naik lagi. Aku ikut kegiatan ekstrakurikuler menulis, sesuatu yang sejak dulu kusukai. Menulis menjadi caraku menyembuhkan diri. Aku menulis tentang rasa takut, tentang kesepian, tentang anak kecil yang hanya ingin dipeluk dan dikatakan bahwa ia berharga. Tanpa kusadari, tulisanku mulai mendapat perhatian. Guruku menyarankan agar aku mengirimkannya ke lomba cerpen tingkat kota. Awalnya aku ragu, tapi Bu Rini meyakinkanku. Cerita kamu bisa jadi suara untuk banyak anak lain, katanya. Aku akhirnya memberanikan diri. Beberapa bulan kemudian, kabar itu datang. Aku memenangkan lomba tersebut. Saat namaku dipanggil di atas panggung untuk menerima penghargaan, tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena bangga. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan karena bisa bertahan, tapi karena bisa bangkit. Di antara penonton, aku melihat Bu Rini tersenyum. Aku juga melihat ayah berdiri, bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Aku belum sepenuhnya sembuh. Aku masih punya banyak luka. Hari kelulusanku tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku berdiri di halaman sekolah dengan seragam rapi, rambut tersisir sederhana, dan hati yang penuh campuran perasaan. Angin pagi terasa sejuk, berbeda dengan perasaanku yang hangat dan bergetar. Jika seseorang mengatakan beberapa tahun lalu bahwa aku akan berdiri di sini dengan kepala tegak, aku mungkin tidak akan percaya. Dulu, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan. Sekarang, setiap hari adalah langkah menuju masa depan. Bu Rini berdiri tidak jauh dariku, tersenyum bangga. Ayah juga hadir. Ia duduk di kursi tamu bersama orang tua murid lainnya. Wajahnya tidak lagi sekeras dulu. Ada kelembutan yang jarang kulihat sebelumnya. Hubunganku dengan ayah belum sempurna. Masih ada jarak yang belum sepenuhnya terisi. Tapi setidaknya, kini ada usaha. Ia rutin mengikuti konseling keluarga. Ia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ia belajar menjadi ayah yang seharusnya sejak dulu. Ibu tiriku, ia tidak lagi tinggal bersama ayah. Setelah proses panjang dan pertimbangan banyak pihak, ayah memutuskan berpisah darinya. Keputusan itu tidak mudah, tapi mungkin memang perlu. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa dendam. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Upacara kelulusan berjalan hikmat. Saat namaku dipanggil, aku melangkah maju menerima map kelulusan dengan tangan yang tidak lagi gemetar karena takut. Tepuk tangan terdengar di sekelilingku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat dengan cara yang benar. Bukan sebagai anak yang bermasalah, bukan sebagai anak yang pembangkang, tapi sebagai anak yang berhasil bertahan. Beberapa hari setelah kelulusan, aku menerima kabar yang membuatku hampir tidak percaya. Aku diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi menulis, beasiswa penuh. Aku membaca surat penerimaan itu berkali-kali. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit. Ayah memelukku. Pelukan yang dulu terasa canggung, kini mulai terasa hangat. Ayah bangga sekali, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk mengisi ruang kosong yang lama ada di hatiku. Malam sebelum aku berangkat ke kota tempat kampusku berada, aku duduk sendirian di kamar. Kamar itu bukan lagi kamar penuh kenangan pahit. Ini kamar baru, di rumah kecil yang kini hanya dihuni aku dan ayah. Aku membuka koper perlahan. Di dalamnya ada pakaian, buku-buku, dan satu benda kecil yang sangat berarti, buku harian lamaku. Buku itu menyimpan semua rasa takut, luka, dan doa yang pernah kutulis dengan tangan gemetar. Aku membawanya bukan untuk mengingat rasa sakit, tapi untuk mengingat sejauh apa aku telah melangkah. Aku menulis satu halaman terakhir sebelum menutupnya. Hari ini aku pergi, bukan karena lari, tapi karena mengejar masa depan. Keesokan paginya, aku berdiri di terminal dengan koper di sampingku. Ayah mengantarku. Ia tidak banyak bicara, tapi genggamannya di bahuku terasa kuat. Kalau kamu butuh apapun, telepon ayah, katanya. Aku mengangguk. Bus perlahan bergerak meninggalkan terminal. Aku melihat ayah semakin kecil dari balik jendela. Ada rasa haru, tapi tidak ada lagi rasa takut. Perjalanan menuju kota baru terasa seperti perjalanan menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Aku tidak lagi anak kecil yang diam saat disakiti. Aku bukan lagi gadis yang hanya bisa menangis dalam kamar gelap. Aku adalah seseorang yang selamat.
seseorang yang belajar berdiri sendiri. Hari-hari di kampus penuh dengan tantangan baru, lingkungan baru, teman-teman baru, tugas-tugas yang tidak mudah, tapi semua itu terasa seperti tantangan yang sehat, bukan ancaman. Aku bergabung dengan komunitas menulis kampus. Di sana, aku bertemu banyak orang dengan cerita masing-masing. Beberapa di antara mereka juga pernah mengalami masa kecil yang sulit. Kami berbagi cerita, tertawa, dan saling menguatkan. Suatu hari, dosen pembimbingku membaca salah satu tulisanku tentang kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang seorang anak. Kamu menulis dengan sangat jujur, katanya. Tulisan seperti ini bisa membantu banyak orang. Kalimat itu kembali menegaskan satu hal dalam diriku. Masa laluku memang pahit, tapi ia tidak sia-sia. Aku mulai aktif menjadi relawan di sebuah komunitas yang membantu anak-anak korban kekerasan. Setiap kali melihat anak kecil yang duduk diam dengan mata penuh ketakutan, aku seperti melihat diriku sendiri di masa lalu. Aku akan duduk di samping mereka dan berkata pelan, "Kamu tidak salah, kamu tidak sendirian." Kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar. Suatu sore setelah kegiatan relawan, aku duduk di bangku taman kampus sambil memandangi langit senja. Warna jingga memenuhi cakrawala. Angin bertiup lembut. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Jika ibuku yang sudah tidak bisa melihatku sekarang, aku ingin ia tahu bahwa anaknya baik-baik saja, bahwa semua air mata itu tidak sia-sia, bahwa rasa sakit itu tidak menghancurkanku. Ia membentukku. Aku belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, kadang tentang siapa yang milih berpahan bersamamu. Burini adalah keluarga, teman-temanku adalah keluarga, bahkan diriku sendiri kini terasa seperti rumah yang aman. Aku tidak lagi membenci ibu tiriku. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Aku memilih melepaskan, bukan karena apa yang ia lakukan benar, tapi karena aku pantas hidup tanpa membawa beban itu terus-menerus. Beberapa tahun kemudian, tulisanku diterbitkan menjadi sebuah buku. Buku itu bercerita tentang seorang anak yang bertahan dari kekerasan dan menemukan kekuatannya sendiri. Saat peluncuran buku kecil-kecilan di toko buku, ayah duduk di barisan depan. Ketika aku berbicara di depan orang-orang, suaraku tenang. Cerita ini bukan hanya tentang luka, kataku. Ini tentang keberanian untuk memilih masa depan. Aku melihat beberapa orang menyeka air mata, dan di saat itu, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aku hidup dalam cahaya pilihanku sendiri. Malam itu, setelah acara selesai, aku berjalan pulang dengan hati yang penuh syukur. Perjalanan hidupku tidak mudah. Ada bab-bab gelap yang tidak bisa dihapus. Tapi setiap bab